Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya nak, kita bertemu lagi pada pembelajaran informatika hari ini. Dan sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dan niat belajar terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wan naf'a wal intifa'a wat tadakkura wat tadhkira wal hasalat tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi wa du'a ilal huda wa talalata alal khairi ibtigha'a wajhihi wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya robbal alamin. Ya, alhamdulillah untuk hari ini kita absen terlebih dahulu. Yang tidak masuk ya, Bu Mutri absen dulu. Berarti Ahmad Soleh ada, Ahmad Hadi Ada. kemudian Zuher Popda. Oke. Nah, oke ya. Kita akan mulai belajar. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan melihat video animasi dulu. Nah, nanti kalian bisa perhatikan video animasi itu tentang apa, kayak gitu, dan apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini. Sekarang ini, banyak sekali masyarakat sekitar yang merasakan tidak pada tempatnya. Hal tersebut sering sekali kita jumpai di lingkungan sekitar. Seperti di jalan, di taman, di sekolah, dan di tempat lain. Kalian pakai skirt bisa pakai gini. Selain merusak pemandangan, kebiasaan tersebut dapat Sebut animasi juga. Video. seperti demam, Bisa jadi video aplikasi. dan penyakit lainnya. Saat ini kita ngekam Agar tidak terkena penyakit akibat kebiasaan tersebut, mulai sekarang biasakan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita kan rencananya buat ini. Nah, udah. Jadi kalau kalian lihat dari video tadi itu kira-kira menceritakan tentang apa, nak? sama Satu-satu. sama Buang sampah sembarangan. Terus kita harus membuang sampah pada tempatnya. kita harus membuang sampah pada tempatnya. Nah, jadi di pembelajaran kita hari ini, kita itu akan mengaplikasikan sebuah bahasa pemrograman visual untuk gimana sih caranya mendukung gerakan peduli lingkungan. Dimana sekolah kita kan juga merupakan sekolah adiwiyata. Nah, nanti bentuk projectnya itu kalian bisa membuat presentasi, membuat game, animasi, dan lain sebagainya. Aplikasi Scratch bisa kalian lihat di desktop kalian. Logonya itu ada ini ya, ada tulisannya itu Scratch warna oranye. Ya, ada simbolnya huruf S. Silahkan dibuka di komputer kalian masing-masing. Di desktop kalian udah ada itu Scratch 3. Oke, Bu Mutri akan buka juga. Nah, jadi Bu Mutri akan jelaskan aplikasi Scratch atau pemrograman visual. Jadi pemrograman visual nanti kalian akan banyak menemui gambar-gambar atau warna-warna di situ ya, karena visual sendiri kan artinya gambar. Jadi nggak full tulisan. Nah, pertama di sini ya, di sini itu adalah tampilan kalian ya.
ya. Nanti setiap yang kalian masukkan, entah itu backdrop atau split, nanti bakalan muncul di sini. Di sini juga ada simbol bendera di play, atau di sini ada simbol warna merah itu untuk nyetop. Kemudian di sini ada untuk memperbesar layar atau tampilan ataupun memperkecil. Pertama, kita ke stage atau backdrop dulu. Nah, silakan diklik. Nah, ketika kalian arahkan mouse kalian ke stage atau backdrop, di situ akan ada beberapa pilihan. Pertama, kalian bisa memilih backdrop yang ada di scratch. Ya, jadi ketika itu diklik, coba diklik. Nah, maka di situ akan muncul backdrop atau background yang bisa kalian gunakan di dalam scratch. Nah, bisa pilih salah satu dulu, nak. Kalian juga bisa mengupload ya. Sebenarnya di sini kalian juga bisa mengupload backdrop ketika kalian mau download atau punya background lain. Misal kalian foto sendiri atau gambar sendiri. Nah, itu bisa ambil di upload. Atau sebenarnya di dalam Scratch itu kalian bisa gambar sendiri nak background itu, ya. Bisa menggambar langsung di sini dengan klik simbol pen di sini yang gambar kuas. Coba diklik di situ. Ya, yang gambar kuas. Ada nggak? Nah, di sini. Nah, sebenarnya di sini kalian bisa menggambar backdrop kalian sendiri. Nah, itu ya. Bisa Bu Mutri contohkan buat persegi panjang aja dulu. Nah, jadi apa yang digambar di sini ya di backdrop pen itu akan muncul di sini. Jadi kalau kalian mau menggambar pemandangan di sini bisa, pokoknya backdrop bisa digambar di sini. Nah ya, bisa? Bisa. Nah, next kita ke split. Ya, kalian lihat di sini ada logo gambar kucing ini ya, logo Scratch. Sprint itu apa sih nak? Sprint itu adalah apa? Anime, people, anime, animasi. Tadi benar, gambar, karakter, objek. Ya benar. Intinya semua yang kalian gambar itu benar. Sama dengan backdrop, kalian bisa memilih juga, ya, sprite atau karakter di sini, ya, atau objek-objeknya itu bisa kalian pilih. Nih. Nah, coba diklik, kalian bisa mencoba memilih dulu salah satu bebas. Bisa, kemudian akan masukkan yang dua. Di sini juga ada pilihan upload. Misal kalian punya mendownload sprite atau dari komputer, atau bisa juga kalian menggambar sprite sendiri. Nah, sama ya. Di sini ada mulai. Nah, misal kemudian contohkan di sini menggambar lingkaran. Nah, bisa lihat warnanya dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sprite itu bisa kalian gambar sendiri di sini. Jadi kalian mau gambar ruang di sini, objek lain, pemandangan dan lain sebagainya. Tergantung kreativitas kalian masing-masing. Kemudian setiap objek itu kan punya ukuran yang berbeda-beda ya. Punya ukuran yang berbeda-beda. Makanya di sini tuh ada yang namanya apa ini? Size. Berarti untuk apa? Size untuk apa? Ukuran atau mengubah ukuran. Semisal sprite-nya itu 100 terlalu besar. Misal berubah jadi 50. Nah, jadi dia akan mengecil. Di sini juga ada direction. Direction itu artinya apa? Ini aku apa ya direction? Makanan. Apa? Apa? Direct. Direct. Daerah kan utara. Aturan apa?
Nah, ini ada anak panah, berarti dia fungsinya untuk apa kira-kira? Rotasi. Nah, jadi kalau kalian ubah ini sebenarnya dia bisa kita putar. Nah. Tapi karena ini lingkaran jadi nggak kelihatan ya. Coba kita yang beruang. Iya. Nah, misal beruang ini kita putar. Oh. Atau bisa di sebenarnya. Jadi kalian mau dia madep mana itu bisa diklik juga. Nah. Terus ada juga ini nak X sama Y ya, X sama Y. Fungsinya untuk mengatur letak atau posisi. Ya. Misal Bu Mutri letakkan beruang ini di atas, otomatis Y-nya itu pasti akan semakin positif. Ya, ini kayak grafik kartesius matematika sampai beruang. Oke. Nah, semakin dia ke atas, maka Y di sini akan semakin positif. Semakin ke bawah, dia akan semakin negatif. Oke. Kalau X itu ke kanan dan ke kiri. Kalau ke kanan dia akan semakin banyak atau positif. Kalau ke kiri dia akan semakin negatif atau sedikit. Kemudian kalau di sini nah, di sini ada B itu maksudnya nama sprintnya ya. Nama sprintnya itu sebenarnya bisa kita ganti-ganti. Misal beruang ini mau tak kasih nama B1 misal. Maka nanti di kodenya itu juga pasti dia namanya B1. Jadi nama sprint itu bisa kalian ganti di sini biar memudahkan. Ya, misal kalian buat sprint 100. Ya, membuat tulisin 1, 2, 3 dan seterusnya. 1, 2, 3. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Bisa? Bisa. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, jadi kita akan buat sebuah project ya, sebuah project ya nah. Sebuah project untuk membuat animasi atau game. Nanti akan Bu Mutri bagikan LKPD. Kalian bisa baca dan bisa ditanyakan jika ada yang belum dipahami. Nah, sebelum Bu Mutri bagikan, kita sepakati dulu proyeknya. Kira-kira ketika selesai dalam satu pertemuan bisa atau tidak? Bisa. Bisa ya? Gampang ya? Bisa dong. Nah, nanti kalian bisa sekreatif kalian sendiri ya, sekreatif kalian sendiri. Nanti bisa dikembangkan sendiri gamenya atau animasinya. Kalian boleh download atau boleh gambar sendiri scriptnya, backdropnya itu kalian bisa download sendiri, bisa gambar sendiri. Atau yang dari scriptnya langsung juga boleh. Nah, berarti nanti setelah ini kalian bisa lanjutkan membuat proyek, kemudian di 10 menit terakhir ya, 10 menit terakhir sebelum pembelajaran kita, nanti Bu Mutri minta beberapa dari kalian untuk maju mempresentasikan apa yang kalian buat atau menampilkan apa yang telah kalian buat. Oke, sebelum kita simpulkan bersama-sama. Silakan kalian bisa langsung saja membuat proyek sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Ya, nanti misal ada kesulitan atau ada yang belum dipahami, nanti bisa ditanyakan ke Bu.
udah selesai, kalian bisa ini ya, bisa file save ya, bisa file save to your computer project kalian masing-masing. Silahkan kirimkan ke komputer Bu Mutri ya, silahkan kirimkan ke komputer server di network SMPID Langit, user, public ya, terus dikasih nama kalian masing-masing ya, kayak nyimpen biasanya. Oke, Bu Mutri akan lihat project yang sudah kalian kumpulkan. Nah, di situ ada yang sudah selesai ya. Ada ini punya Aga, Nova, Haikal, Juna, Kamal, Fajar, Abdurrahman, yang lainnya menyusul ya nak ya. Oke. Nah, Bu Mutri akan buka salah satu. Ini ya, bagus ya. Oke, sip. Nah, nanti yang sudah mengirim ya, sambil nunggu teman-teman yang lain yang belum ya, Bu Mutri kasih waktu beberapa menit lagi. Nah, nanti silahkan dari beberapa anak ya bisa mempresentasikan hasil dari karya yang sudah dibuat ya. Nanti maju ke depan mempresentasikan kode program yang udah dibuat, terus jalannya aplikasi nanti kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman dan saya akan mempresentasikan project stretch project dari saya sendiri. Pertama, ada yang bisa jika kita masukkan kesamaan organik maka akan salah. Yang benar adalah di organik. Supaya dimasukkan organik maka akan benar. Lalu yang kaleng, jika dimasukkan ke organik maka dia salah. Dimasukkan ke anorganik maka benar. Jika sudah selesai semuanya, selamat, Anda berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah anak-anak, kita udah tadi teman kalian sudah mempresentasikan gitu ya hasil dari project yang telah dibuat dan diselesaikan. Masya Allah ya, tadi bagus-bagus banget ya, ada yang membuat animasi, ada yang membuat game kayak gitu. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita review dulu nih ya, kita review dulu pemrograman, algoritma pemrograman nih kira-kira penting gak sih? Nah, penting ya? Ya, karena itu melatih logika kita dalam berpikir ya, logika kita dalam berpikir dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian Scratch ini itu nggak terbatas ya, maksudnya nggak terbatas hanya untuk membuat animasi atau game saja, tapi bisa dikembangkan untuk animasi-animasi yang lain atau program-program yang lain, atau untuk membuat sebuah aplikasi tertentu itu bisa. Oke, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan pembelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pembelajaran berikutnya dengan materi yang lain. Oke, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.